Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kembali bersama saya Pendeta Jerry Adu di dalam sebuah perenungan atau renungan yang akan memberkati saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap manusia punya perasaan yang disebut dengan rasa takut. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam renungan ini saya mau bagi satu ayat firman Tuhan atau dua ayat firman Tuhan dengan tema waktu aku takut. Saudara-saudara, tema kita adalah waktu aku takut. Setiap kita punya rasa takut. Biasanya kalau orang takut, orang akan berlari. Yang kedua, orang akan bersembunyi. Saudara-saudara, kita tahu orang yang kalau ada hutang dikejar tukang kredit pasti lari dan bersembunyi. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, orang yang takut itu juga dia buat apa? Pada waktu orang ketakutan, saudara-saudara, biasanya dia kehilangan harapan. Tetapi prinsipnya ada yang bersembunyi, ada yang berlari, bahkan dalam ketakutan orang frustrasi. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang rasa takut? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap kita memiliki rasa takut yang tentunya berbeda-beda. Ada yang takut tidak bisa kawin, alias sudah umur 40 belum ada jodoh. Ada orang yang takut masa depan, sudah lulus sarjana belum dapat pekerjaan, padahal di luar sana ada banyak sarjana-sarjana. Ada lagi orang yang takut apa? Takut bukan hanya tidak menikah, tidak memiliki masa depan, tapi kalau dia orang tua, dia biasanya takut kalau terjadi apa-apa dengan hidupnya, siapa yang memberi makan istri dan anak-anaknya. Nah, kalau begitu saudara-saudara, yang penting di sini adalah ketika rasa takut itu datang, apapun alasan saudara takut, saya kasih tahu saudara, ada rahasia supaya ketika kita ada di titik rasa takut itu, kita dapat melakukan sesuatu yang benar. Nah, karena begitu saudara-saudara, kita akan membaca dua ayat firman Tuhan. Intinya begini, apa kata Alkitab? Saya ulangi lagi. Apa kata Alkitab tentang keadaan dan sikap kita saat kita berada dalam titik takut? Apakah kita akan lari, bersembunyi, atau hilang harapan? Tidak boleh begitu. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lari, kita tidak boleh bersembunyi, apalagi hilang harap pada waktu kita punya rasa takut. Saya melayani satu keluarga yang takut meninggal. Bukan karena dia takut meninggal karena tidak pasti mau kemana, karena dia yakin dia pasti ke surga. Tapi ada ketakutan bagaimana kalau dia mati, bagaimana dengan suami dan anak-anaknya. Ada orang yang saya tahu terbalik. Dia bukan takut mati tadi, bukan karena dia belum punya pengharapan di dalam Yesus, tetapi dia takut kalau dia mati, istri dan anak-anak makan apa, bagaimana. Kalau begitu, kalau saudara memiliki rasa takut, apapun yang menjadi dasar rasa takut saudara, mari dengar firman Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan pada waktu saudara takut? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketakutan itu sangat manusiawi. Ketakutan itu seperti tanda atau alarm. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita belajar percaya. Alarm seperti orang, alarm alam, yaitu ketika perut kita terasa lapar, tentu kita cari makan. Demikian, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami rasa takut datang, itu artinya ada sinyal yang memerintahkan saudara untuk cari Tuhan. Saya baca saudara-saudara, Mazmur 56 ayat yang keempat dan yang kelima adalah salah satu cara untuk kita bisa menghilangkan rasa takut, adalah Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Saya baca, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara, pemazmur menulis, dia juga takut. Pemazmur yang hidupnya dekat dengan Tuhan juga ternyata secara alamiah, secara manusia, dia sadar dia juga punya rasa takut. Tapi dalam ketakutan ini pemazmur tidak berkata waktu dia takut dia lari, waktu dia takut dia bersembunyi, waktu dia takut kepada musuhnya
dia tidak putus asa, saudara-saudara. Tapi Alkitab bilang apa? Waktu aku ini takut, atau waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati, katamu di sini adalah M-nya besar. Nah, apa maksudnya? Pemazmur mau bilang, kalau kamu takut, kamu harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada orang yang mungkin punya ketakutan karena vonis dokter. Mungkin Anda adalah orang yang sedang dengar video saya, dan mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya takut karena dokter mengatakan saya kanker, saya kanker, saya mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya menurut dokter tinggal 6 bulan lagi meninggal, atau mungkin 1 tahun lagi saya meninggal. Saudara-saudara, akibat dari apa yang kita dengar itu adalah rasa takut. Ada orang yang punya rasa takut yang lain, masa depan mereka. Tapi Alkitab bilang, mengapa kita takut? Menurut Alkitab, waktu kita takut, kita harus percaya kepadamu, kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, kenapa kadang-kadang kita takut? Karena kita lebih mempercayai apa yang kita dengar dan apa yang kita miliki. Saya ulangi lagi, mengapa manusia takut? Karena pertama, manusia itu takut karena pertama dia melihat, dia mendengar, dan dia melihat juga kepada dirinya sendiri. Maksudnya begini, saudara, kenapa orang takut? Karena orang lihat. Apa yang dia lihat? Dia lihat musuhnya sudah dekat. Orang Israel lihat musuhnya sudah dekat. Sebentar lagi ingin membunuh mereka di Laut Kolsom, dekat Laut Kolsom. Ada ketakutan. Yang kedua, saya bilang apa? Orang takut karena mendengar. Tadi saudara-saudara, kita mendengar prediksi-prediksi, mungkin misalnya, oh akan terjadi krisis di bangsa ini, oh akan terjadi kesusahan di akhir zaman misalnya. Atau kita dengar tadi, kata dokter, istrimu akan mati karena kanker, anakmu tidak bisa bertumbuh dengan baik karena dia mengidap satu penyakit. Itu semua yang kita dengar menjadi ketakutan. Tapi alasan yang ketiga juga karena diri sendiri. Kita merasa tidak percaya diri. Kita merasa orang lain yang pintar saja tidak bisa dapat kerja. Bagaimana mungkin saya memiliki masa depan? Setiap kita punya proses atau setiap kita punya alasan untuk kita takut. Tapi saudara-saudara, kalau hanya lihat fakta, kita pasti takut. Lihat fakta bahwa penyakit kita yang kita lihat makin hari, misalnya itu benjolan, makin hari makin membesar. Kita lihat, kita takut. Kita dengar, oh dokter mengatakan kalau sudah makin membengkak, ini kanker sudah makin menjalar kemana-mana. Kita lihat, kita dengar. Lalu dasar karena kita juga menjadi orang yang lemah, maka akhirnya ketakutan itu makin bertumbuh. Kalau begitu, waktu kita lihat fakta memang ada yang menakutkan. Waktu kita dengar ada berita yang menakutkan. Apa sikap kita? Alkitab mengatakan, kalaupun engkau takut karena melihat, mendengar sebuah fakta, itu tidak berarti segala-galanya sudah hancur. Dengar, saudara, kata Alkitab, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tahu bahwa takut itu lumrah. Takut itu fakta. Tapi saya mau kasih tahu saudara, fakta bukan hanya sekedar apa yang kamu lihat. Fakta bukan sekedar apa yang kamu dengar. Tadi saya bilang fakta, kanker, benjolan muncul. Fakta yang saudara dengar, dokter memvonis bahwa itu sudah berarti kankernya makin ganas. Itu fakta. Tapi kita juga lihat fakta yang lain. Menurut Alkitab, fakta itu disebut fakta firman Tuhan. Waktu aku takut ini, aku percaya kepadamu. Apa artinya? Ayat yang kelima menjelaskan apa yang dia maksud waktu dia takut dan dia harus percaya. Percaya apa? Di dalam ayat 5 dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Jadi dalam keadaan takut, kita memang mendengar, kita memang melihat fakta yang dari dokter atau apapun. Fakta di luar sana bahwa kenyataan hidup sungguh
sukar luar biasa. Itu menakutkan. Masa depan yang tidak pasti, itu menakutkan. Tapi Alkitab bilang begini, ada fakta yang lain, yaitu fakta bahwa ada firman Allah yang terbukti telah menolong begitu banyak orang. Orang Israel sadar waktu mereka takut akan musuh mereka, waktu mereka takut akan orang-orang yang akan membunuh dan membinasakan mereka, yaitu para musuh. Mereka sadar bahwa ada janji Tuhan. Saya kasih tahu saudara, ada yang saudara dengar, yaitu fakta, suara dari dokter yang mengatakan tidak mungkin. Tapi ada fakta juga yang firman Allah berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya ulangi lagi, ada fakta yang kita lihat, ada fakta yang kita dengar, tapi juga ada fakta dari cerita firman Allah, ada fakta dari janji firman Allah yang berkata tidak ada perkara yang mustahil. Jadi begitu, kalau begitu, waktu saudara takut, saudara bisa dengar apa kata dokter, tapi Anda juga bisa pasang telinga untuk mendengar apa janji Tuhan. Mungkin bagi dokter itu mustahil karena memang dia belajar tentang kesehatan dan juga belajar tentang penyakit dan cara menangani, dan mungkin dia sudah angkat tangan. Tapi saya mau bilang sama saudara, masih ada satu fakta yang tidak boleh Anda lupakan, yaitu fakta firman Allah. Karena itu pemazmur mengatakan, waktu aku takut, aku percaya. Percaya kepada apa? Kalau kita bisa percaya pada perkataan dokter yang hasilnya menakutkan. Saya ulangi lagi, kalau kita bisa percaya dokter yang hasilnya membuat hati kita takut, ingat, Anda harus balik kepada Tuhan dan percaya pada firman. Kalau dokter suaranya melemahkan saudara, maka saya kasih tahu saudara, ada fakta firman Allah yang telah terbukti dan teruji, harusnya membuat engkau tidak takut, namun percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, dan saudara-saudara bisa katakan amin. Sekali lagi saya mau dengar kata saudara amin. Bagi saudara yang sedang sakit, katakan dengan iman amin. Saya percaya bahwa fakta menakutkan, tetapi iman kepada firman dan janji Tuhan akan menguatkan iman kita dan menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang ikut video saya, kalau saudara sakit, saudara sedang bergumul tentang apa yang sedang engkau takuti, dengar baik-baik. Percaya, waktu aku takut, aku percaya. Tapi yang kedua, apa yang dia maksud? Waktu aku takut, aku percaya. Dalam ayat 5 dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Artinya kita tidak akan takut kalau kita tidak hanya percaya adalah fakta. Kita tidak percaya hanya percaya pada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Mengapa orang jadi takut? Karena dia selalu melihat fakta, dia selalu mendengar fakta bahwa kenyataannya memang menakutkan. Tapi kata Alkitab, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Artinya kalau saudara lihat fakta tanpa melihat Allah, maka ketakutan itu akan melanda saudara, dan semakin hari rasa takut itu semakin membesar. Tetapi sebaliknya, ketika engkau takut, engkau jangan hanya lihat fakta. Fakta saya susah, fakta saya sakit, Pak Pendeta. Fakta dokter menulis dengan resmi di surat bahwa saya kanker, saya diabetes, saya jantung, saya gagal ginjal, tinggal beberapa persen. Itu fakta, Pak Pendeta. Tapi saya kasih tahu saudara, Alkitab mengatakan kalau kamu takut, kamu juga harus tahu ada fakta firman Allah yang pernah membangkitkan Lazarus yang mati. Ada fakta yang kita lihat, ada Bartimeus sang buta yang melihat. Ada fakta di mana ada janda yang miskin di Sarfat yang hampir mati dengan anak-anaknya karena miskin dan kelaparan. Tapi apa kata firman Allah? Faktanya mereka justru sebaliknya makin diberkati, makin dipenuhi dengan berkat. Si janda dari Sarfat itu, Bartimeus yang dari kecil, dari buta dari kecil, disembuhkan Tuhan. Saya tidak pungkiri ada fakta yang kita dengar. Saya tidak pungkiri bahwa ada fakta di sekeliling kita, orang-orang hebat yang akhirnya juga gagal. Mungkin itu menjadi dasar kita takut. Tapi dengar, ada fakta firman Tuhan yang telah terbukti. Bukan hanya dari janji firman Tuhan, tapi kalau saudara buka di YouTube ada banyak kesaksian. Mereka mengamini bahwa fakta Allah masih ada. Fakta yang jelas, Tuhan masih ada. Allah kita tidak mati, Allah itu hidup. Kan itu saudara-saudara. Waktu aku takut, aku percaya.
Saya ajak kita saudara-saudara, waktu saudara takut, tetap percaya Tuhan. Waktu saudara takut dengar fakta dari dokter atau dari teman atau lingkungan saudara, tetap percaya Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, dikatakan bahwa yang kedua, apa yang harus saudara lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan pada waktu ketakutan itu datang? Saudara dengar baik-baik. 2 Tawarik 3, 2 Tawarik 20 maksud saya. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Apa rahasianya supaya kita tidak lagi takut? Apapun kondisinya, apapun fakta yang kita lihat, dan apapun yang fakta yang kita dengar. Firman Allah berkata dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seorang raja bernama Yosafat sadar bahwa dia punya musuh, dia punya lawan. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu, bila satu bangsa kalah, maka yang dicari pertama adalah raja. Raja akan dipenggal kepalanya mungkin, lalu istri dan anak-anaknya akan dibawa. Yang cantik-cantik akan menjadi gundik mungkin oleh raja. Sedangkan anak-anak mereka yang laki-laki atau orang laki-laki yang kuat akan dijadikan budak yang lemah dibunuh. Kalau ini adalah sebuah fakta yang menakutkan bagi Yosafat. Kalau dia kalah, bukan hanya dia akan mati, istri dan anak-anak menjadi korban, bangsanya akan lenyap. Dalam ketakutan itu, kata Alkitab, sang raja berkata, Yosafat menjadi takut, lalu ia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, Yosafat tidak lari meninggalkan bangsanya. Yosafat tidak lari dan bersembunyi waktu dia takut meninggalkan istri, anak dan bangsanya. Tapi justru sebaliknya, dia bukan lari, tapi dia mencari. Dia bukan lari daripada kenyataan, tapi dia justru mencari Tuhan. Saudara-saudaraku, saya percaya kita punya rasa takut. Kita punya rasa takut tadi, mungkin kita sedang punya hutang, mungkin kita sedang kolaps, mungkin kita sedang divonis dokter. Saya bilang bahwa menurut saudara, bahwa saudara tidak akan memiliki seorang anak. Atau mungkin saudara takut orang mengatakan bahwa setiap pernikahan biasanya pada akhirnya ada percekcokan, ada perkelahian, ada pertengkaran, bahkan berujung perceraian. Mungkin saudara dengar fakta, saudara lihat fakta bahwa tetanggamu seringkali bahwa rumah tangga mereka cekcok, berantakan dan hancur. Lalu saudara pikir, buat apa saya nikah? Saya takut. Apapun alasan saudara takut, dengar Alkitab mengatakan waktu kamu takut, kamu harus ambil keputusan cari Tuhan. Kalaupun hari ini saudara baru pulang dari dokter, mungkin ada suami istri yang bilang, kebetulan saya nonton video ini, saya dan suami baru pulang. Kami takut karena dokter memvonis suami saya sedang mengidap satu tumor di kepala. Mungkin saudara yang dengar sedang berkata, kami baru pulang dari dokter suami istri karena anak kami mengidap kanker di bagian darahnya. Kita tidak tahu, tapi dengar baik-baik. Fakta memang saudara lihat, dokter mengatakan ini di layar screennya, anakmu sudah di-scan dan dia punya kanker, dia punya kanker, dia punya tumor dan sebagainya. Itu fakta yang Anda lihat. Dengar karena dokter menjelaskan dengan baik bagaimana dampak dari penyakit itu. Tapi saudara lihat baik-baik. Ketika saudara takut, saudara mungkin bingung lari kemana. Saudara mungkin bingung lari kemana. Tapi saya kasih tahu saudara, waktu saudara bingung, larilah pada Tuhan. Larilah pada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau orang haus, maka dia akan berlari untuk mencari minum. Pada waktu orang itu lapar, dia akan lari ke tempat di mana dia bisa makan atau minum. Pada waktu dia lelah, dia akan lari cari tempat tidur. Saya kasih tahu saudara, pada waktu ketakutan datang, sebenarnya ada sinyal
untuk saudara cari Tuhan. Mungkin Tuhan hanya izinkan saudara berada dalam rasa takut ini untuk apa? Supaya mungkin selama ini Anda jauh dari Tuhan, Anda sulit cari Tuhan, Anda tidak suka cari Tuhan. Hari saya pesan saudara, Tuhan izinkan rasa takut itu supaya saudara makin sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Dan ayat 4 dari 2 Tawarik 20 ayat 4 mengatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Untuk apa kita mencari Tuhan? Sederhana, supaya menolong kita. Menolong dari mana? Dari rasa apa? Dari rasa takut. Menolong dari apa? Menolong dari rasa tidak percaya diri. Menolong dari apa? Menolong dari rasa takut melihat masa depan. Menolong dari apa? Menolong dari rumah tanggamu yang sedang hancur. Apapun pergumulan saudara, waktu kamu takut, waktu kamu ada persoalan, waktu kamu ada dalam persoalan dan badai hidup, Alkitab mengatakan 2 hal. 1, percaya Tuhan, percaya firman, percaya Allah yang telah terbukti. Dan yang kedua, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, kalau saya tidak salah dikatakan, umatku yang merendahkan diri, mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat, aku akan mendengar dan juga akan memulihkan mereka. Saya kasih tahu saudara, pencarian dengan dokter hanya menimbulkan fakta apa yang akan kita lihat dan kita dengar. Saya ulangi lagi, kadang-kadang pencarian akan dokter baik supaya kita bisa tahu di mana kita sakit dan kita berobat. Tapi ada waktu di mana dokter mengatakan dia hanya sampai pada sebuah kenyataan dan fakta bahwa ini penyakitmu dan ini kemampuan kami. Artinya kadang-kadang dokter bisa menjadi penghibur bahwa oke, gampang, ini bisa disembuhkan. Tapi ada waktu di mana justru dokter menjadi penyebab rasa takut itu, bukan karena dokternya, tapi karena dia menyampaikan fakta dengan detail tentang kita, tentang penyakit kita, tentang pergumulan kita. Tapi saya sudah bilang tadi, Anda harus berbalik dari kata dokter dan mengarah kepada Tuhan, lalu mengatakan, Tuhan, fakta memang dokter mengatakannya, dan aku sendiri suami istri mendengarnya, tapi aku juga sering mendengar khotbah dari gembalaku, dari hamba Tuhanku, dari pendetaku, bahwa kalaupun ada fakta di sana, saya masih punya fakta Allah, yaitu Tuhan yang maha besar, dahsyat dan luar biasa. Saya kasih tahu saudara, dengar baik-baik. Saya kasih tahu saudara, hidup ini memang penuh dengan fakta, dan kadang-kadang fakta itu lebih besar, menakutkan. Tapi saya kasih tahu saudara, justru yang paling menakutkan ketika fakta yang saudara lihat dan dengar saudara hadapi sendiri. Fakta itu akan menjadi besar dan luar biasa menakutkan bila Anda tidak menyadari bahwa ada fakta Allah kita lebih besar dari pergumulan kita. Katakanlah amin. Saudara-saudara, fakta yang lebih besar, Allah kita lebih dahsyat. Itu sebabnya Daud pernah bilang waktu dia menghadapi persoalan besar, yaitu Goliat, gambaran simbol dari pergumulan, beban yang berat, yang mustahil. Dia bilang begini, kamu datang dengan lembing dan tombak, aku datang justru hanya dengan nama Tuhan. Apa artinya saudara-saudara? Saya tidak sedang bikin janji yang muluk-muluk. Ada 2 cerita yang saya mau tutup. Satu, ada jemaat kami, anak sekolah minggu yang kena autoimun. Anda bisa searching di internet autoimun. Dan anak itu tiba-tiba satu hari tidak bisa berjalan. Sarafnya mati dan dia tidak bisa bergerak dari ujung kaki sampai badan. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa sebagai autoimun. Mereka harus suntik sejenis obat yang saya kalau tidak salah ingat, sekali suntik masuk obat itu 20 juta. Dan mereka harus habiskan sekian, dan di total itu hampir 300-an juta rupiah. Karena harus beberapa puluh kali obat itu masuk, dan itu pun tidak menjamin. Yang kedua, mamanya sudah putus asa karena mereka hanya hidup pas-pasan untuk makan, minum, dan memberikan anak-anak sekolah. Tapi satu waktu kami datang berdoa, saya ajak dia, itu fakta. Kita tidak bisa menyangkali itu fakta dari dokter. Dan terbukti obat itu masuk. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, baru 2 kali suntik. Mamanya bilang, aku percaya pada Tuhan. Kami berdoa, dia nangis. Saudara-saudara, saya kaget karena
Saya dengar sudah keluar, tapi yang mengagetkan setelah beberapa minggu yang katanya vonis itu makin hari dia makin parah dan dia bukan hanya lumpuh dan dia akan segera mati. Tapi saudara, kira-kira 2 minggu gitu anak itu datang, duduk, lalu dia bangkit memeluk saya. Air mata saya jatuh. Saya pikir, Tuhan, tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin? Fakta bagi dunia tidak mungkin. Fakta yang didengar dari penjelasan dokter tidak mungkin. Anak itu sehat sampai hari. Bahkan anak yang tadi jangankan mau berjalan, berdiri saja tidak bisa. Seluruh saraf otot-ototnya lemah. Tapi hari ini bukan hanya dia berjalan, saya lihat dari mata kepala dia berlari. Saudara, yang kedua, satu waktu istri saya diperkirakan menurut dokter yang memeriksa yang pertama mengatakan kemungkinan serviks. Dan intinya waktu saya dan istri dengar itu, kami menangis, kami takut. Namun malam itu ketika pulang dari dokter, saya bilang, mari kita cari Tuhan. Kami duduk di ruangan ini, di gereja di mana saya melayani, di gereja Geisha Nazaret. Kami di sini, lalu saya ajak, kami nangis. Kami tidak bisa berkata-kata. Dan singkat cerita, kami pergi ke periksa ke laboratorium. Kami pergi ke Prodia memeriksa. Dan 3 hari kemudian hasil dari Jakarta datang. Mereka sebelumnya, setelah kami berdoa, saya minta maaf, kami cari Tuhan, kami menangis minta belas kasihan Tuhan. Dan setelah itu saya ajak istri saya, kami minum perjamuan. Saudara, perjamuan bukan sesuatu yang menjadi andalan kita, tapi saya meyakini bahwa dalam darah Yesus ada bilu-bilu Yesus yang menyembuhkan. Dan kami minum, saya ajak istri saya minum. Dan ketika sampai di Prodia, saya sekali lagi saya berdoa dan saya bilang, ambil anggur, yakin bahwa darah Yesus menyembuhkan. Saudara tahu, waktu diperiksa clear, istri saya dinyatakan bersih. Saya kasih tahu saudara, saya tidak menghibur saudara. Saya tahu ada orang yang didoakan meninggal, tapi saya juga melihat dengan fakta mata kepala saya bahwa apa yang menurut manusia tidak mungkin, apa yang menurut manusia mustahil. Waktu saudara percaya dia, waktu saudara takut dan saudara cari dia, dia tidak membiarkan orang mencari dia sia-sia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kalau saudara merasa takut hari ini, apapun alasannya, saya mau berdoa untuk saudara. Dimanapun Anda berada, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan Anda angkat, taruh tangan di mana Anda sakit, taruh tangan di mana Anda rasa takut itu, atau apapun, taruh tangan kiri dan tangan kanan mau angkat, dan mari kita berdoa. Bapa, hamba tidak tahu siapa yang mendengar khotbah ini, hamba tidak tahu posisi apa yang membuat mereka takut. Tapi hamba berdoa dari hadirat Tuhan, siapapun dia waktu dengar khotbah ini, mereka tidak sedang mendengar hamba, mereka sedang mendengar firman Allah, mereka sedang mendengarkan Tuhan bicara. Dan siapapun mereka, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalaupun ada fakta yang mereka dengar, ada kenyataan yang mereka lihat yang tidak mungkin dan mustahil, hamba percaya masih ada fakta yang lain. Firman Allah yang telah membuktikan, Allah yang menolong bangsa Israel, Allah yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Mereka yang sakit di dalam perjanjian baru Alkitab, mereka yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, mati bangkit. Kami percaya Allah yang sama berbelas kasihan menolong hamba-hambamu. Mereka yang sedang menaruh tangan kiri di dada dan mengangkat tangan mereka. Mungkin mereka sedang berbaring di rumah sakit dengan infus ada di mana-mana, dan juga oksigen ada di mana-mana. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus, tunjukkan belas kasihan-Mu. Kami sedang bergantung dan percaya kepadamu. Pulihkan, sembuhkan. Kalau ada anak muda yang takut tidak menikah, takut tidak dapat pekerjaan, takut tidak punya masa depan, maka hamba berdoa siang hari ini, Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami pegang janji Tuhan. Waktu kami takut, kami mau belajar percaya bukan hanya pada dokter, bukan hanya pada fakta, bukan banyak apa yang kami dengar, tapi kami mau dengar juga apa kata firman Allah. Dan menurut Mazmur, waktu kami takut, kami percaya pada Allah dan percaya pada janji Tuhan. Kalau dokter saja kami percaya, harusnya kami lebih percaya kepada Allah yang hidup. Yang kedua, Tuhan, kadang-kadang kami salah waktu kami ada dalam rasa takut. Kami lari ke dukun, kami lari dengan orang pintar, kami lari dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi hari ini kami sadar waktu kami takut, hanya cara Tuhan untuk mengizinkan kami untuk berlari pada Tuhan.
Dalam nama Yesus, kami tahu mujizat masih ada. Tuhan kami besar, lebih dari persoalan kami, dan Tuhan pasti tolong kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara begini, saudara-saudara. Waktu kita takut saat dokter vonis kita sakit berat, jangan panik dan hilang harap. Mungkin itu saatnya kita untuk mencari Tuhan. Saya bikin kesimpulan sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Saudara dengar ini kesimpulan saya. Seperti orang kalau lapar dia harus cari makan. Saat orang haus dia akan cari air untuk diminum. Dan saat orang lelah dia akan cari tempat tidur untuk tidur dan beristirahat. Demikian saat perasaan takut datang, cemas datang, hilang harap datang, saatnya mungkin engkau datang mencari Tuhan, percaya pada Tuhan dan percaya pada janjinya. God bless you, Tuhan memberkati. Namun satu hal yang saya ingatkan saudara, jangan lupa saudara dukung channel ini, klik like, share, dan juga beri komentar supaya video ini berkembang. Semakin berkembang, banyak orang dengar firman Tuhan, Injil diberitakan, dan yang paling penting, saudara diberkati, saudara dikuatkan, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, hanya mau menyampaikan terima kasih untuk setiap saudara yang selama ini mendukung saya, sehingga saya bisa ada sampai hari ini. Tuhan memberkati, God bless you, Shalom.